kalian akan belajar tema 1. Selamatkan makhluk hidup. Subtema 1, tumbuhan sahabatku. Pertemuan pertama. Oleh saya, Yulia Penny Listia Nirmala. Anak-anak semua, kemarin kita sudah belajar tema 1, subtema 1, pertemuan 1 di portal Tangerang Belajar. Maka pada hari ini Ibu akan mengulas materi pembelajaran kemarin. Perkembangbiakan tumbuhan. Anak-anak semua, sebelum kalian mengetahui apa yang dimaksud dengan perkembangbiakan tumbuhan, maka kalian harus mengetahui apa yang dimaksud dengan perkembangbiakan dan apa yang dimaksud dengan tumbuhan. Oke, perkembangbiakan adalah kemampuan makhluk hidup untuk menghasilkan individu baru yang sifatnya sama atau menyerupai induknya. Sedangkan tumbuhan adalah benda hidup atau makhluk hidup yang pada umumnya memiliki akar, batang, dan daun. Anak-anak semua, berikut ini adalah perkembangbiakan tumbuhan berdasarkan pengertian-pengertian perkembangbiakan dan pengertian tumbuhan. Jadi, perkembangbiakan tumbuhan adalah suatu proses yang bertujuan untuk memperbanyak jumlah tanaman. Macam-macam perkembangbiakan tumbuhan. Ada perkembangbiakan secara generatif dan perkembangbiakan secara vegetatif. Perkembangbiakan secara generatif adalah perkembangbiakan melalui perkawinan. Tumbuhan memiliki alat perkembangbiakan berupa bunga, sehingga pada bunga tersebut terjadinya peleburan antara sel kelamin betina atau yang kita sebut dengan putik dan sel kelamin jantan yang kita sebut dengan benang sari. Nah, ini adalah contoh gambar letak kepala putik dan kepala sari. Selanjutnya, perkembangbiakan tumbuhan secara vegetatif. Perkembangbiakan tumbuhan secara vegetatif adalah perkembangbiakan tanpa perkawinan, sehingga tidak terjadinya peleburan antara sel kelamin betina dan perkembangbiakan generatif. Perkembangbiakan generatif biasanya tumbuhan memiliki bunga. Berikut ini adalah bagian-bagian bunga. Bunga dibagi menjadi dua, ada bunga sempurna dan bunga tidak sempurna. Bunga sempurna adalah bunga yang memiliki tangkai, memiliki kelopak bunga, dan memiliki mahkota. Selanjutnya, bunga tidak sempurna adalah bunga yang hanya memiliki satu jenis kelamin saja. Bisa putik saja atau hanya memiliki benang sari saja. Bunga yang hanya memiliki putik namanya bunga betina. Sedangkan bunga yang hanya memiliki benang sari namanya bunga jantan. Perkembangbiakan generatif diawali dengan proses penyerbukan pada bunga. Penyerbukan pada bunga itu apa? Nah, ini adalah penyerbukan pada bunga, yaitu menempelnya benang sari ke kepala putik. Berikut ini adalah contoh penyerbukan pada bunga. Nah, ini adalah contoh penyerbukan sendiri. Jadi anak-anak, di dalam contoh tersebut kita dapat melihat bahwa benang sari pada tumbuhan tersebut atau pada bunga tersebut jatuh kepada kepala putik pada bunga tersebut dalam satu jenis bunga yang sama. Jenis-jenis penyerbukan. Ada penyerbukan biotik dan penyerbukan abiotik. Nah, kalau penyerbukan biotik adalah penyerbukan yang melibatkan makhluk lain. Biasanya penyerbukan ini melibatkan serangga. Jadi, pada penyerbukan biotik, biasanya penyerbukannya melibatkan organisme lain, makhluk hidup lain. Nah, biasanya melibatkan serangga, sehingga serangga sebagai penyerbuk dalam penyerbukan biotik. Sedangkan penyerbukan abiotik adalah penyerbukan tanpa melibatkan makhluk lain. Biasanya penyerbukan ini melibatkan angin. Angin sebagai penyerbuk dalam penyerbukan biotik. Nah, anak-anak, jadi pada penyerbukan abiotik biasanya dibantu oleh benda mati, seperti angin yang sebagai penyerbuk dalam penyerbukan abiotik. Macam-macam penyerbukan berdasarkan asal serbuk sarinya. Dibaca seksama ya. Gambar penyerbukan berdasarkan
berdasarkan asal serbuk sarinya. Nah, perhatikan anak-anak, ada 4 gambar penyerbukan berdasarkan asal serbuk sarinya. Anak-anak, sudahkah paham mengenai perkembangbiakan generatif? Untuk pemahaman materi secara mendalam, kerjakan latihan soal di bawah ini. Sebutkan masing-masing 3 tumbuhan yang melakukan penyerbukan. A. Penyerbukan sendiri, B. Penyerbukan tetangga, C. Penyerbukan silang, dan D. Penyerbukan. Nah, selanjutnya ada perkembangbiakan vegetatif. Perkembangbiakan vegetatif dibagi menjadi 2. Ada perkembangbiakan vegetatif alami dan vegetatif buatan. Nah, anak-anak, kalau perkembangbiakan vegetatif alami adalah perkembangbiakan tumbuhan tanpa melibatkan bantuan manusia. Sedangkan vegetatif buatan adalah perkembangbiakan tumbuhan dengan bantuan manusia. Nah, anak-anak, selanjutnya ada vegetatif alami. Nah, ini adalah contoh-contoh perkembangbiakan tumbuhan dengan cara vegetatif alami tanpa bantuan manusia. Ada tunas, contohnya pohon pisang dan daun suji. Ada rizoma, contohnya akar tinggal atau rimpang, misalnya kunyit, jahe, lengkuas. Ada umbi lapis, contohnya bawang merah, bawang putih, dan bawang bombay. Ada umbi batang, contohnya kentang dan umbi jalar. Ada umbi akar, contohnya adalah wortel, obak, dan singkong. Selanjutnya ada geragi, contohnya ada pohon stroberi dan rumput leki. Lalu ada spora, contohnya adalah lumut dan pak. Proses perkembangbiakan vegetatif buatan, ada beberapa teknik yang dapat kita lakukan. Ada teknik mencangkok, teknik stek batang, teknik okulasi tempel, teknik stek daun, dan teknik runduk. Nah, anak-anak, pohon yang biasanya dapat kita cangkok adalah pohon rambutan, mangga, dan jambu air. Sedangkan pada stek batang, pohon singkong dan bunga sepatu dapat kita lakukan stek batang. Lalu ada pohon jeruk, durian, dan rambutan bisa kita lakukan dengan teknik okulasi tempel atau sambung. Lalu ada daun cocor bebek dan begonia yang bisa kita stek daunnya menjadi tumbuhan baru. Lalu selanjutnya ada teknik runduk, yaitu pohon strawberry dan bougainville. Nah, ini bisa kita lakukan dengan teknik runduk. Sudahkah paham mengenai perkembangbiakan vegetatif? Untuk pemahaman materi secara mendalam, kerjakan latihan soal di bawah ini. Mencari ide pokok paragraf. Anak-anak, sebelum kalian mencari ide pokok paragraf, kalian harus tahu apa yang dimaksud dengan ide pokok dan apa yang dimaksud dengan paragraf. Oke, ide pokok adalah sebuah topik yang akan dibahas dalam sebuah paragraf. Jadi, ide pokok itu adalah topik pembahasan dalam sebuah paragraf atau bacaan. Selanjutnya, paragraf itu apa? Oke, paragraf adalah biasanya suatu kalimat yang terdiri dari 3-7 kalimat. Jadi, setiap paragraf terdiri dari 3-7 kalimat. Dan setiap kalimat diakhiri dengan tanda titik. Jadi, setiap satu kalimat diakhiri dengan tanda titik. Awal paragraf ditandai dengan tulisan kapital yang sedikit menjorok ke kanan. Nah, anak-anak, silakan dibaca, ada 5 langkah menemukan ide pokok. Nah, sekarang perhatikan contoh mencari ide pokok dalam sebuah paragraf. Perhatikan teks tersebut. Ada berapa jumlah titik dalam teks tersebut? Ya,
Ya, ada 3 jumlah titik pada teks tersebut, sehingga teks tersebut bisa dikatakan satu paragraf, karena setiap paragraf terdiri dari 3-7 kalimat. Berdasarkan teks tersebut, kita dapat menemukan ide pokok, yaitu topik pembahasan dalam teks tersebut, yaitu mengenai manfaat tanaman jagung sebagai makanan pokok. Selanjutnya, kita mencari kesimpulan paragraf. Kesimpulan paragrafnya adalah tanaman jagung sangat bermanfaat. Anak-anak, sudahkah paham mengenai cara mencari ide pokok? Untuk pemahaman materi secara mendalam, kerjakan latihan soal di bawah ini. Carilah ide pokok dan kesimpulan paragraf di bawah ini. Selanjutnya, pengamalan sila Pancasila. Berdasarkan pernyataan tersebut, maka kita dapat menyimpulkan bahwa pengamalan sila Pancasila adalah suatu perilaku atau sikap yang mencerminkan nilai-nilai Pancasila. Nah, anak-anak semuanya, perhatikan gambar sebelah kiri kalian. Ada gambar sila dalam Pancasila. Ada 5 sila dalam Pancasila. 5 sila dalam Pancasila tersebut harus tercermin dalam perilaku atau sikap kita sehari-hari. Berikut ini ada gambar yang mencerminkan perilaku atau sikap yang sesuai dengan sila dalam Pancasila. Yang pertama, ada gambar seorang anak beserta teman-temannya melakukan kerja bakti, membersihkan lingkungan kelas atau piket kelas. Berdasarkan gambar tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa perilaku tersebut adalah pengamalan sila Pancasila ketiga, yaitu Persatuan Indonesia. Selanjutnya, ada gambar seorang anak menolong temannya yang jatuh dari sepeda. Berdasarkan gambar tersebut, dapat disimpulkan bahwa gambar tersebut mencerminkan pengamalan sila Pancasila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Anak-anak, sudahkah paham mengenai pengamalan nilai sila Pancasila? Untuk pemahaman materi secara mendalam, kerjakan latihan soal di bawah ini. Sekian pembelajaran hari ini. Tetap semangat, jaga kesehatan, dan semangat belajar.